Assalamualaikum Ananda semua, dimanapun Ananda berada. Berjumpa kembali dengan Ibu. Nama lengkap Ibu Fitri Sari Ramadhani, biasa dipanggil dengan Bu Sari. Kali ini kita berjumpa di materi kelas 10, Fisika semester 1. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu apa-apa saja yang perlu kita siapkan sebelum belajar fisika. Seperti buku sumber yang perlu diperhatikan, baik dari perpus, buku pegangan, internet. Nah, kalau dari internet, coba perhatikan sumbernya, apakah terpercaya atau tidak. Tolong juga disiapkan buku catatan dan latihan, dan buku untuk bank soal-soal khusus, soal-soal sulit. Kemudian, persiapan saat belajar daring fisika. Nah, usahakan hadir tepat waktu, kemudian nanti kita akan mengisi absensi secara Google formulir yang dilengkapi dengan foto kegiatan Ananda di rumah, bersikap baik selama PBM maupun di dalam grup classroom. Nah, pelajari presentasi yang diberikan dan mengerjakan tugas yang diupload di classroom. Terkait penilaian, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, nah perlu Ananda perhatikan bahwasanya KKM kita untuk di kelas 10 ini adalah 75. Jadi apa-apa saja bisa dilihat di sini poin-poin yang akan kita nilai selama proses pembelajaran. Selanjutnya, kita akan melihat materi apa saja yang dibahas di semester 1. Ada 6 bab. Di antaranya hakikat fisika, pengukuran, vektor, gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar. Jika Ananda bertemu dengan buku-buku yang berada atau isi materi ini ada di dalamnya, silakan digunakan. Berikut KD yang akan kita pelajari. Ada KD 31 terkait KD pengetahuan, yaitu menerapkan hakikat ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran fisika dalam kehidupan. Selanjutnya KD 41 tentang keterampilan, yaitu membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Oke, ini ada beberapa subtopik materi yang akan kita pelajari untuk bab 1, yaitu ada hakikat fisika, ruang lingkup fisika, metode dan prosedur ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk bidang IPA lainnya, seperti biologi dan kimia juga diawali dengan hakikat dan prosedur ilmiah. Kita lanjut untuk subtopik yang pertama, yaitu pengertian hakikat fisika sebagai ilmu alam di mana mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam ruang lingkup dan waktu. Nah, ada beberapa pendapat para ahli di sini, bisa dipelajari nanti dan juga bisa dilihat referensi yang lain terkait dari ilmu fisika itu sendiri. Nah, hakikatnya apa saja? Di sini hakikatnya adalah fisika sebagai produk. Jadi merupakan hasil kreativitas dari kumpulan pengetahuan. Sebagai proses, bahwasanya fisika merupakan gambaran dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian sebagai sikap, bagaimana sikap dari seorang pemikir, para ilmuwan yang memiliki rasa percaya diri, sikap objektif, jujur, terbuka, dan seterusnya. Nah, sebagai produk, kita akan mengenal yang namanya istilah fakta, konsep, rumus, model, prinsip, dan hukum, serta teori fisika. Nah, nanti tolong dibedakan poin-poin penting ini, dibaca kembali, bisa dilihat dan dikembangkan di buku pegangan atau di literatur yang lain. Kemudian peranan fisika itu sendiri sangatlah erat dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita akan dekat sekali dengan yang namanya fisika. Meliputi semua bidang, dari industri, teknologi, transportasi, telekomunikasi, pertanian, kedokteran, dan energi. Nah, contoh saja belajar kita sekarang ini, di mana pembelajaran daring menggunakan HP dan internet juga merupakan peranan fisika yang sangat besar. Selanjutnya bisa kita contohkan penerapan fisika pada makhluk hidup, seperti perpindahan posisi seseorang ketika melakukan perjalanan. Sedangkan contoh penerapan fisika pada makhluk tak hidup seperti menentukan kecepatan bola pada gerak parabola saat ketinggian maksimum. Jadi ini antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup.
Kita lanjut dengan metode ilmiah, merupakan proses ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik atau langkah-langkah yang teratur dan sistematis dalam memecahkan suatu masalah. Adapun 4 syarat agar dikatakan metode tersebut ilmiah, yaitu objektif, metodik, sistematif, dan berlaku umum. Kemudian, adapun ciri-ciri dari karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Kedua, bersifat logis, bersifat objektif, empiris, dan konseptual. Pokok penting yang perlu menjadi pusat perhatian kita dalam langkah-langkah metode ilmiah adalah minimal ya, ini syarat minimalnya. Pertama, melakukan pengamatan atau observasi terlebih dahulu. Nah, ini contohnya air kita amati. Kemudian merumuskan masalah, apa yang menjadi pusat permasalahan. Kemudian mengumpulkan data atau informasi dari permasalahan kita tadi. Keempat, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Kita mengenal ada 3 jenis variabel di sini, ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Nah, silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Yang keenam, menganalisis data atau mengolah data dari data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, menarik kesimpulan. Nah, keselamatan kerja di laboratorium, karena labor adalah tempat untuk melakukan eksperimen, dan laboratorium IPA untuk di SMA memiliki 3 labor tersendiri, fisika, kimia, dan biologi. Maka banyak hal yang perlu kita ketahui, yang harus kita ketahui dan kita perhatikan untuk menjaga keselamatan. Oleh karena itu, syarat labor yang baik seperti memiliki kelengkapan alat keselamatan, kemudian adanya ventilasi yang baik, kemudian penempatan bahan-bahan kimia, apalagi yang berbahaya nanti, kemudian perlu menjadi pusat perhatian kita. Nah, kemudian alat keselamatan kerja yang harus kita pahami seperti alat pemadam kebakaran, eye washer, kotak P3K, obat-obatan, peralatan pembersih, kemudian menggunakan jas lab, serta memperhatikan aturan-aturan keselamatan kerja itu sangat perlu kita pahami untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja nantinya. Nah, bisa saja kecelakaan kerja itu berasal dari kejutan listrik atau konsleting, kemudian menimbulkan kebakaran, dan seterusnya. Semua ini bermuara nanti kepada aturan yang berlaku di laboratorium, baik fisika, kimia, maupun biologi. Nah, seperti yang pertama, aturan umum yang berlaku masuk dengan seizin guru atau laboran. Kita juga punya laboran untuk di SMA 2. Kemudian disiplin waktu, melaksanakan dan mengikuti kegiatan, jam berapa disediakan. Tapi kalau sekarang kondisinya dengan new normal ini, berarti kita akan mendesain nanti percobaan yang dilakukan dari rumah dan bisa peralatannya ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahannya mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membaca petunjuk pekerjaan, kemudian jangan lupa menggunakan jas lab di ruangan laboratorium, dan seterusnya. Nah, lambang-lambang yang harus kita perhatikan berikut adalah beberapa lambang-lambang yang berbahaya, simbol-simbol. Nah, tolong nanti dipahami mana simbolnya dan apa maksud dari simbol tersebut. Ya. Ini juga berlaku di ketiga labor, IPA, fisika, maupun kimia. Nah, silakan dipelajari nanti, dipahami lebih lanjut. Mana yang menjadi poin-poin penting, silakan nanti digaris bawahi. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan ya yang belum dipahami terkait materi ini, silahkan kita berdiskusi di ruang chat room, di ruang classroom, dan seterusnya. Nah, ini juga termasuk lambang-lambang beserta penjelasan dari lambang. Silakan dipahami nanti simbolnya.
Ini semua perlu kita perhatikan demi menjaga keselamatan kerja kita selama di laboratorium. Jadi sikap tindak tanduk kita semua sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan prosedur kerja yang sudah tertuang dalam lembar kerjanya nanti. Baik anak-anak semua, untuk pertemuan kali ini sekian dulu materi dari Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di chat room. Bertemu lagi di sesi selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.